Hari ini kita akan mendengarkan mengenai rencana kegiatan Tunas Daud Learning Innovation Festival tahun 2021. Adapun agenda yang akan kita jalankan pada sore hari ini adalah yakni doa bersama, kemudian tetap ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, serta rencana kegiatan Tunas Daud Learning Innovation Festival tahun 2021. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa yang sore hari ini akan dipimpin oleh Misri. Misri, silahkan, waktu dan tempat saya persilakan. Selamat sore Bapak Ibu, mari kita berdoa, kita bersama-sama bersatu hati, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh melakukan konferensi dengan orang tua untuk membicarakan tentang TD Live. Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang campur tangan, Engkau menolong kami para guru untuk bisa menjelaskan kepada orang tua tentang TD Live, dan juga biarlah orang tua boleh menangkap dan kami boleh bekerja sama dengan baik untuk kami boleh melakukan kegiatan ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pimpinanmu, biarlah Engkau menolong memimpin kami dari awal hingga akhir dari konferensi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih Misri sudah mengawali kegiatan hari ini dengan doa bersama. Baik, untuk ke acara selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah dari PAUD Tunas Daud. Untuk Miss Rita, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selamat sore semuanya. Iya, senang sekali bisa berjumpa dengan ibu-ibu yang luar biasa. Ada bapaknya belum ini? Belum kelihatan ya. Oh, sudah ada. Oke. Ya, luar biasa hari ini. Saya senang sekali untuk hari yang kita sama-sama bisa bertemu ya, meskipun lewat Zoom nih, seperti anak-anak saat belajar. Pengennya temu kangen ya Bapak Ibu ya. Oke, tapi dengan waktu yang sangat terbatas, kita bisa berjumpa saat ini untuk membicarakan beberapa hal yang kami melihat perlu untuk kami bisa bahas bersama dengan orang tua. Ya, sebelumnya saya mau tanya dulu, apa kabarnya nih semuanya? Ada yang bisa buka mic-nya mungkin ya? Luar biasa. Oke, apa kabarnya? Bapak Ibu, wah, puji Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Selalu diberkati ya Ibu ya. Sehat. Amin, puji Tuhan. Tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap diberi sehat. Ya, saya bangga sekali loh ini sama orang tua yang langsung dengan on time, wah ya, bisa ada bersama dengan kami saat ini dengan tim PAUD dalam mengadakan sosialisasi berkenaan dengan kegiatan kita, yaitu TD Live Learning Innovation Festival untuk PAUD. Ya, saya tidak akan berpanjang untuk menjelaskan apa itu TD Live, tapi intinya adalah kenapa kami menggagas untuk pertemuan ini. Kami melihat bahwa di PAUD ini bukan hanya orang tua yang sudah lama yang bergabung dengan di PAUD ya kami, tapi kami melihat ada beberapa orang tua yang baru ya, khususnya juga ada beberapa yang di playgroup ataupun ada di TKA ataupun juga yang ada di TKB yang baru mengenal namanya TD Live. Nah, apa itu TD Live ya? Nah, program dari sekolah ini dibuat setiap tahun ya, kita adakan setiap tahun. Lalu
kita selalu menggali berbagai macam kegiatan yang berbeda Bapak Ibu ya. Jadi untuk di PAUD khususnya kegiatan Teddy Live ini dilakukannya berbeda pasti juga dengan grade yang lain ya, dengan kelas-kelas besar. Banyak hal yang kita bisa tampilkan, banyak hal yang kita bisa suguhkan saat kita melakukan Teddy Live ya. Teddy Live berbicara tentang inovasi ya, tentang sesuatu yang dimunculkan melalui dari ide-ide kreatif anak-anak. Nah, ini di sini hal yang paling penting akan kita angkat bersama. Bagaimana cara kita untuk belajar, untuk menarik perhatian anak-anak, untuk menggali ide-ide kreatif mereka, melihat peluang yang ada di sekitar mereka, melihat sesuatu yang bisa dikembangkan, yang bisa diperbaharui, yang bisa dimaksimalkan, dan itu menjadi peluang yang luar biasa untuk mereka bisa menjadi salah satu orang yang bisa melakukan yang berbeda dari orang kebanyakan. Ya, kalau kita bicara tentang orang yang kreatif, orang yang inovatif itu kebanyakan orang menganggap ini sama ya Bapak Ibu ya. Oh sama aja kok, orangnya kreatif, orangnya inovatif gitu. Namun ada hal yang mendasar dari kedua hal ini ya. Ada perbedaan yang mendasar, yaitu kalau kita bicara tentang anak kita kreatif itu kita berbicara tentang bahwa anak itu bisa menciptakan sesuatu yang baru ya, dari apa yang dia inginkan, dia ciptakan sesuatu yang baru. Nah, itulah mereka melakukan satu kreativitas. Namun kalau kita bicara tentang inovasi, hal ini lebih berbeda Bapak Ibu. Kenapa? Karena inovasi ini dia lebih mengembangkan bakat ide kreatifnya. Ya, jadi apa yang sudah ada di depan dia, apa yang sudah dia lihat, ada produk apa yang ingin dia buat lebih. Nah, inilah yang dia kembangkan. Oh, aku pingin buat sesuatu yang baru. Aku pingin lihat ada perkembangan yang baru di bagian A. Aku pingin menciptakan sesuatu yang baru dari barang yang ini. Nah, semuanya itu adalah ide inovasi dari mereka. Nah, ini akan kita kembangkan. Jadi, kalau kita melihat anak-anak PAUD, bagaimana cara bisa menciptakan sesuatu, kita hanya melatih bagian untuk kita bagaimana membawa mereka mengeksplor ide-ide kreatif mereka dengan melihat sekeliling, dengan melihat peluang yang ada. Nah, nanti Bapak Ibu, kita di sini hanya bisa memberikan beberapa hal yang nanti kita sampaikan, yang akan dipaparkan oleh Miss Rindang. Namun satu hal saya mohon dengan hormat, untuk saat ini memang kita tidak bisa melakukan kegiatan Teddy Live seperti biasa. Kalau kita lihat, ada di gambar ini contoh untuk kegiatan anak-anak yang mempunyai daya kreativitas ya, mereka mencipta, mereka mempunyai ide kreativitasnya ya, mencipta. Nah, kalau tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa kegiatan-kegiatan Tunas Daud Learning Festival ini, Innovation Festival, berjalan dengan luar biasa dari tahun-tahun sebelumnya. Namun tahun ini memang agak berbeda ya Bapak Ibu ya. Kita akan menyampaikan, bahkan kita akan memberikan sesuatu yang berbeda dengan keadaan yang sekarang ini ya. Kita nggak bisa lagi ketemu anak-anak, guru tidak bisa membimbing langsung, bahkan seperti biasa kita berkolaborasi dengan wirausaha yang lain atau dengan tokoh yang lain ya, yang untuk bisa memfasilitasi ide kreatif mereka. Wah, ini yang membuat sepertinya nggak bisa jalan dengan baik gitu ya. Tapi kita mau lakukan ini dengan berbeda. Jadi kita akan membuat ini secara sederhana, namun
kita membutuhkan bantuan dari orang tua, kerjasama dari orang tua untuk bisa mewujudkan ide-ide kreatif nanti dari anak-anak ya. Nah, kita mengajak orang tua untuk bisa sama-sama dalam hal ini berbagi ilmu, berbagi untuk ide kreatifnya juga Bapak Ibu ya, karena memang dengan adanya waktu, adanya kesempatan yang kita tidak bisa jumpa gitu ya. Nah, kita bisa lakukan saat ini, kita akan bincangkan, kita akan sama-sama diskusikan gitu ya, bagaimana yang terbaik ya. Kalau kita lihat ada contoh-contoh untuk kegiatan TD Live yang sebelumnya, Bapak Ibu bisa ingat ya, mungkin ini ada satu cuplikan, mungkin bisa dilihat sebentar ya. Forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a I've been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours. My love is forever yours. Ya, itu tadi cuplikan video TD Live di tahun kemarin ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada orang tua murid yang kemarin join ya bersama dengan kami. Jadi super parents ya dari PAUD itu yang membantu mensukseskan ya kegiatan TD Live PAUD di tahun 2020 kemarin. Wah, luar biasa. Kita kangen nih sebenarnya dengan rutinitas kerjasama, ketemu gitu ya, berbagi ide dari mama satu lagi, wah banyak, luar biasa. Nah, tapi sekarang terbatas Bapak Ibu ya. Mungkin hal-hal yang kita bisa lakukan saat ini adalah memaksimalkan dengan keadaan yang ada. Nanti bisa dijelaskan dari pemaparan ya Miss Rindang sampaikan. Ya, saya kira itu yang saya bisa berikan, dan beberapa hal tentang TD Live. Ya, ini beberapa contoh kegiatan TD Live di tahun-tahun sebelumnya. Ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Anak-anak dengan semangat, orang tua ya, kegiatan-kegiatannya ngangenin gitu ya. Karena anak-anak lebih seru di sini, belajar mereka lebih all out ya, banyak yang mereka bisa sampaikan, mereka bisa mempresentasikan, mereka bisa berbicara langsung, menjelaskan, it's amazing ya, ini luar biasa, anak-anak bisa kerjakan itu. Baik, terima kasih juga untuk orang tua murid Super Parents yang tahun kemarin bergabung untuk mendukung, dan saya percaya untuk orang tua saat ini yang kita bisa sama-sama untuk mewujudkan sesuatu yang kita bisa tampilkan nanti buat TD Live 2021. Terima kasih buat perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Miss Tri. Baik, terima kasih Miss Rita atas sambutannya yang meriah sekali, yang menggali-gali TD Live yang tahun lalu ya, mengingat suasananya, kenangannya sangat terasa sekali. Baik, untuk rencana kegiatan TD Live pada tahun 2021 ini akan dijelaskan oleh Miss Rindang. Baik, waktu dan tempat Miss Rindang, Kak, saya persilakan. Oke, terima kasih Miss Tri. Selamat sore buat Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu bergabung bersama kami dan terutama mendengarkan penjelasan saya. Sekilas saya kilas balik sedikit ya Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Miss Rita, TD Live ini adalah kegiatan tahunan yang dilakukan setiap tahun oleh Tunas Daud. Tujuannya adalah mengasah keterampilan murid-murid agar dapat berpikir secara inovatif dan kreatif. Nah, kalau tadi Bapak Ibu lihat video yang tahun lalu, itu kami mengangkat tema itu makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman
kalau orang menjual makanan dan minuman itu kan biasa ya, caranya bisa dengan iklan, lalu dengan mempromosikan lewat televisi atau radio. Tapi yang kami lakukan adalah melakukan inovasi dengan cara mengajak orang memakan makanan sehat melalui permainan, melalui presentasi yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi intinya adalah mengemas sesuatu yang sudah dipelajari oleh anak-anak di sekolah menjadi sesuatu yang baru ditambah dengan ide yang kreatif dan inovatif tadi. Nah, biasanya memang kegiatan TD Live ini kami lakukan dengan berkolaborasi antara orang tua murid, guru dan murid sendiri. Seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Miss Rita, pada tahun-tahun lalu kami punya yang namanya Super Parents, yaitu perwakilan dari orang tua murid dari setiap kelas yang menolong kami mempersiapkan TD Live ini mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga selesainya sehingga TD Live itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, tahun ini karena adanya pandemi, kami tetap bisa melakukan kolaborasi ini, tetapi secara online. Seperti pembelajaran yang kita lakukan, maka TD Live yang kita lakukan juga kami lakukan kolaborasi dengan online. Nah, tujuan dilakukannya dengan tema besarnya yaitu menang melawan COVID-19. Tujuan daripada kegiatan ini adalah mengembangkan ide kreatif dan inovatif sekaligus mengasah keterampilan berinovasi terhadap peluang yang mendatangkan kreativitas selama menghadapi masalah pandemi dan bermanfaat bagi orang sekitar. Nah, adapun bentuk yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu bersama anak-anak di rumah, berikut ini akan saya berikan contoh-contoh kegiatan yang bisa dilakukan untuk memancing ide Bapak Ibu. Salah satunya yang pertama misalnya membuat poster. Ya, poster ini bisa dibuat boleh anaknya sendiri yang menggambar. Kalau kebetulan anaknya suka menggambar, silahkan anaknya yang membuat gambarnya, kemudian dibantu orang tua untuk melengkapi. Karena kadang-kadang anak suka menggambar tetapi tidak suka mewarnainya. Nah, bisa dibantu. Atau boleh dibalik, misalnya orang tuanya yang membantu menggambarkan, lalu anak yang membantu mewarnainya. Sehingga jadilah sebuah poster yang berisi kampanye tentang kesehatan. Kampanyenya sesuai dengan temanya kita, yaitu menang melawan COVID. Jadi boleh menggambarkan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, itu ada anak yang menggambar tentang siapa saja yang berjasa pada saat ini dalam melawan COVID. Boleh juga menggambar suasana di rumah, apa yang mereka lakukan, bagaimana perasaan mereka ketika mereka harus belajar di rumah, ketika orang tuanya ada di rumah bersama-sama selama WFH ini, itu juga boleh. Nah, poster yang mereka gambar ini bentuknya selain ini juga boleh misalnya cara memakai masker yang benar. Kemudian bagaimana membuat masker atau membuat face shield sendiri secara sederhana. Ya, ini contoh-contoh poster. Apabila anak Bapak Ibu memang suka membuat poster, bisa dibuatkan bentuk tanya jawab. Jadi saya ulangi dari awal ya, sebetulnya yang Bapak Ibu akan harus berikan kepada anak-anak ini adalah membuatkan video. Nah, kalau kebetulan anak Bapak Ibu itu suka membuat poster, maka ketika proses membuat posternya itu bisa divideokan. Kemudian boleh ditanya apa yang dibuat atau digambar oleh anak di dalam poster tersebut. Nah, apabila selain poster juga bisa dibuatkan video tentang promosi kesehatan. Misalnya seperti contoh yang seperti ini, yaitu contoh video TikTok. Nah, ya, pesannya jelas ya Bapak Ibu, pesannya itu sebetulnya mencuci tangan dengan benar, tetapi dibuat dalam bentuk TikTok sehingga yang menonton juga senang dan lucu kelihatannya. Bisa juga misalnya anak Bapak Ibu itu suka menyanyi. Nah, bisa Bapak Ibu mengajak anaknya menyanyi. Boleh anaknya sendiri yang menyanyi atau orang tuanya menyanyi bersama orang tuanya. Boleh menggunakan lagu yang sudah ada dengan mengganti lirik sesuai tema. Bisa juga dengan menciptakan lagu sendiri. Nah, tentunya keren ya Bapak Ibu kalau bisa menciptakan lagu sendiri yang bertema COVID, bertema tentang COVID-19 ini. Kemudian dinyanyikan bersama-sama, ya, itu bisa juga dilakukan. Lalu kalau kebetulan lagi, misalnya anaknya, oh anak saya suka menari loh Miss, oh silakan, anak bisa meniru video tari yang ada banyak di YouTube ya Bu ya,
atau kalau tidak bisa menciptakan tarian sendiri yang temanya melawan corona. Nah, video-video yang saya tunjukkan di sini ini adalah video-video yang sudah jadi ya Bapak Ibu, bisa diakses dengan mudah di dalam YouTube. Nah, tetapi kami di sini saya hanya memberikan contoh supaya Bapak Ibu bisa tahu apa yang kira-kira kami harapkan. Nah, ini ya tentang mencuci tangan. Nah, selain video-video tadi, contoh-contoh seperti tadi, bisa juga Bapak Ibu punya, misalnya punya ide lain yang lebih kreatif. Misalkan begini, sampai saat ini kami belum lihat ada orang yang membuat starter kit gitu ya, semacam starter kit yang berisi masker dan hand sanitizer. Lalu itu dikemas di dalam suatu kemasan yang unik, yang lucu, lalu diberi stiker, kemudian dipromosikan. Ya, itu kan sesuatu yang lucu, yang baru, yang kita belum pernah lihat, atau mungkin sudah pernah lihat, tapi saya belum pernah sih lihat seperti itu ya. Yang biasa dilihat itu kalau kita lihat di media massa itu biasanya kalau jual baju dapatnya masker gitu. Nah, ini yang starter kit seperti ini kelihatannya belum ada. Nah, bisa juga Bapak Ibu misalnya yang bergerak di bidang makanan dan minuman, lalu karena masa pandemi ini bisa membuatkan berusaha membuat makanan minuman sehat yang bisa meningkatkan imun tubuh. Nah, itu bisa divideokan juga, kemudian ditampilkan, lalu dipromosikan. Ya, jadi mungkin nanti bentuknya seperti iklan. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang mempunyai usaha membuat masker. Nah, membuat masker itu pun bisa Bapak Ibu videokan cara membuatnya, kemudian anaknya boleh membantu dengan mempromosikan, oh Bapak teman-teman kalau mau pesan masker bisa loh sama mama saya, lalu cantumkan nomor HP-nya di sana juga. Jadi kami membebaskan Bapak Ibu untuk membuat video sesuai dengan ide dan kreativitas Bapak Ibu beserta anaknya. Boleh pancing anaknya dulu untuk mencarikan ide supaya dia juga berpikir gitu ya, maksudnya belajar berpikir, oh supaya seru diapain ya nak ya, dengan contoh-contoh yang saya berikan tadi. Bapak Ibu juga bisa menggali ide lewat YouTube, banyak sekali video-video lucu, video-video yang bisa menggugah anak, dan kemudian Bapak Ibu membuatkan video tersebut bersama anak-anak Bapak dan Ibu dalam rangka TD Live ini dengan tema besar tadi yaitu menang melawan COVID. Nah, kemudian juga nantinya video yang Bapak Ibu buat itu sebaiknya kami batasi maksimal selama 2 menit ya. Kemudian dikirim ke link Google yang ada di layar Bapak Ibu. Nanti kami akan bagikan juga ke dalam WA grup kelas masing-masing dengan format nama siswa, kelas, lalu bentuknya apa? Apakah video lagu, video tari kah, atau poster, atau TikTok, atau video makanan kah, video minuman kesehatan. Kemudian dan kami tunggu paling lambat dikumpulkan tanggal 29 Januari 2020 ini. Nah, saya pikir itu ya yang bisa saya bagikan mengenai bentuk yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu selama di rumah bersama anaknya. Nah, kami juga membebaskan Bapak Ibu boleh berkolaborasi dengan anggota keluarga yang lain. Misalnya yang ada di PAUD ini anak TK, yang ada di PAUD ini satu anaknya, kemudian punya kakak di kelas SD atau SMP, SMA. Silahkan membuat video itu bersama kakak adiknya, diperbolehkan. Atau misalnya mau berkolaborasi dengan orang tua lain sehingga menjadi satu video yang lebih menarik mungkin gitu ya, diperbolehkan juga. Lalu baju, kostum atau aksesoris juga kami bebaskan, itu sesuai dengan kreativitas, sesuai dengan tema yang Bapak Ibu pilih. Saya pikir ya cukup sekian. Apabila nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada kami sesudah sesi ini. Saya kembalikan kepada Mistri. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Miss Rindang atas penjelasannya. Wah, Bapak Ibu, bagaimana? Apakah sudah ada ide yang terpintas atau terpikirkan begitu mengenai pembuatan ide-ide kreatif bersama anak atau sanak saudara di rumah? Apakah sudah ada? Boleh dibuka audionya? Atau boleh saya tambahkan sedikit lagi, Miss? Oh iya, silakan. Maaf Bapak Ibu, saya baru teringat tadi. Salah satu lagi yang berubah, tentunya ada sesuatu yang berubah di dalam
kegiatan di dalam rumah ya Bapak Ibu, itu juga bisa dibuatkan videonya. Misalnya begini, misalnya kalau biasa, misalnya gini, kegiatan WFH ya, work from home, mungkin papa mama yang biasanya bekerja sampai malam sekarang lebih sering berada di rumah, maka itu tentunya ada sesuatu yang berubah di dalam rumah tangga. Mungkin kebiasaan berdoa bersama itu menjadi terbentuk lalu lebih teratur lagi. Nah, itu bisa divideokan Bapak Ibu dan menjadi salah satu salah satu inovasi, salah satu kegiatan melawan COVID kan, kegiatan berdoa bersama itu kan sesuatu yang menguatkan, menenangkan batin, lalu memberikan contoh pada anak-anak bahwa kita hidup bergantung kepada Tuhan. Nah, itu juga sesuatu yang bisa ditampilkan. Bapak Ibu boleh videokan, itu membuat kegiatan yang baru. Kemudian mungkin anak-anak jiwa sosialnya tumbuh di dalam saat mereka sering berada di rumah. Kemudian juga mungkin lebih suka membantu orang tuanya karena melihat orang tuanya kok sibuk hilir mudik ke sana kemari. Nah, mungkin mereka jadi ada sesuatu yang berubah di dalam karakter mereka. Itu pun itu juga bisa divideokan dan dibuatkan videonya. Begitu Miss Ri, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Miss Rindang. Nah, selain itu juga ada perbedaan nih antara TD Live tahun 2020 kemarin dan tahun 2021. Tahun 2020 hanya super parents nih yang terjun langsung untuk membantu menjalankan, dan orang tua lainnya membantu juga dari belakang. Nah, sekarang jangkauan kolaborasinya lebih luas. Bapak Ibu juga dapat bekerja sama dengan sanak saudara, dapat bekerja sama juga antar orang tua, begitu ya Miss Rindang dan Miss Rita ya? Iya. Iya, benar. Jadi misalkan orang tua yang satu menjual sebuah produk, yang satu bisa memvideokan begitu, atau yang satu membuat produk, yang satu membuat hiasannya begitu. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sejauh ini sudah ada bayangan atau malah ada nih pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kegiatan TD Live tahun ini? Bisa langsung menyalakan audio, atau yang malu-malu mungkin bisa lewat chat. Mungkin ada yang ingin bertanya? Atau masih bingung ini Miss ya? Iya. Oke, masih bingung. Masih bingung. Mungkin ada yang ingin sesuatu dari pemaparan tadi ada yang kurang jelas, mungkin bisa. Ya, mari. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan supaya nanti perjalanan sampai di pengumpulan sudah jelas semua ya. Mungkin tadi koreksi ini 2020 Miss. Oh iya. Iya. 2021 Ini ya. 2021, mohon maaf ya. Ada kesalahan dalam penulisan. Baik. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin mengutarakan ide begitu? Sebaiknya bagaimana TD Live ini begitu? Iya. Masih anteng ini. Ini biasanya kalau super parents ini ada Mama Richard ini ya yang lalu. Wah, semangat. Iya. Idenya banyak. Ayo Mama Richard, mungkin ada sesuatu yang bisa dibagi mungkin ya, boleh. Oh ada yang bertanya Miss. Jadi begini Miss, izin bertanya Miss, kebetulan anak saya suka membuat flyer dari Canva, apakah itu bisa dilakukan? Jadi pembuatan posternya itu melalui aplikasi online begitu Miss Rita. Jadi tidak langsung lewat mewarnai, menggambar menggunakan pensil warna. Nah, apakah itu bisa dilakukan? Dan tadi sempat diskusi dengan anak akan dibuat video tapi dari Canva. Gitu. Pertanyaannya adalah maksimal durasi video berapa menit? Ya, bisa Bu, dengan Canva bisa. Durasinya tadi kalau nggak salah 2 ya maksimal. Ya, 2 menit. 2 menit. Ya, karena ini nanti kita mungkin ada beberapa yang kita akan gabungkan jadi satu kegiatan bersama, jadi kita nggak bisa banyak-banyak ini durasinya. Kita harus bagi seperti itu ya. Ada lagi Miss,
Miss, kalau buat starter kit apa jatuhnya nggak jualan ya? Oke. Nah, begini, dalam kegiatan TD Live ini tidak dibatasi. Kita punya ada yang namanya bentuk untuk satu kegiatan. Nah, salah satu bentuk kegiatannya mereka mengeluarkan produk, ya. Itu ada hasilnya. Hasilnya itu ya kalau mengeluarkan produk pasti dijual ya Bapak Ibu ya untuk menghasilkan kembali gitu ya modalnya. Dan tergantung sekarang pemakaiannya dari yang nanti dijual itu hasilnya mau dikembangkan kemana, misalkan untuk sosial bisa atau untuk lebih banyak di kegiatan yang lain atau mau usahakan lagi dengan lebih lagi semakin berkembang itu lebih baik ya. Kita bicara inovasi ini lebih kepada bagaimana mengasah untuk daya wirausaha mereka juga bisa ada di sana ya. Boleh saja, tidak terbatas. Namun intinya adalah bagaimana anak ini bisa melihat peluang yang ada di sekitar mereka ini menjadi salah satu hal yang bisa membuat ide mereka itu menjadi ide yang brilian, yang bisa menjadi memotivasi intinya ya, memotivasi untuk orang-orang di sekitarnya seperti itu. Bisa saja, bisa. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi TD Live ini tidak ada batasannya. Jadi apabila mendapat keuntungan dari produk yang dijual juga bisa disalurkan ke panti sosial atau mungkin dikembangkan sendiri untuk menjadi membuat sebuah produk yang lebih usaha yang lebih luas lagi. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan atau ide, saran? Silakan bisa langsung di kolom chat. Ya, mari silahkan. Ya, kita bisa berdiskusi beberapa jam ke depan ini. Wah, iya, luar biasa. Ya, untuk orang tua yang baru bergabung dengan Tunas Daud, ini program yang kita kerjakan ini memang agak berbeda di tahun ini ya. Banyak yang harus kita pangkas ini, yang biasanya bersama sekarang harus dikerjakan di rumah masing-masing. Yang tadi sudah disampaikan Miss Rindang benar, Bapak Ibu bisa kolaborasi dengan siapa saja yang ada di rumah atau yang Bapak Ibu anggap aman untuk diajak bekerja sama. Aman dalam hal ya tidak sakit ya. Tidak sakit, pokoknya aman untuk di rumah ya. Mari iya. silakan. Ada lagi. Ya. Ini pertanyaannya adalah, Miss, kalau misalnya hanya buat poster saja, seperti gambar saja, itu dibuat video atau foto saja. Nah, kemudian pakai penjelasan atau tidak perlu begitu. Mungkin Miss Rindang atau Miss Rita yang akan menjelaskan. Mari silakan, ada Miss Komang juga bisa bantu, Miss Terios, Miss Rindang silakan. Oke, boleh saya jawab ya, Miss Tri. Kalau gambar itu dari poster, kalau posternya itu kelihatan jelas, maksudnya pesan yang disampaikan jelas, nggak apa-apa, posternya itu saja yang ditunjukkan. Tetapi kalau misalnya kurang jelas, bisa dibantu dengan pertanyaan, kemudian divideokan. Jadi misalnya apa ya? Seperti tadi ya, ada contoh anak yang menggambar pahlawan seperti polisi, tentara, dan dokter. Nah, itu kan jelas bahwa ini mereka lah, lalu ada tulisannya heroes gitu, pahlawan berarti itu sudah jelas. Mungkin anaknya hanya menunjukkan begini saja. Tetapi kalau misalnya gambarnya kurang jelas, boleh dibantu dengan pertanyaan atau anaknya yang menceritakan saya menggambar apa ini gitu. Jadi ada dua pilihan, terserah Bapak Ibu juga, mana yang lebih nyaman buat anaknya, mana yang kelihatan kalau jelas ya nggak apa-apa, silakan gitu saja.
Berarti kalau misalkan anaknya hanya menggambar saja tanpa ada penjelasan, maka harus divideokan sembari langsung anaknya ditanya sedang gambar apa atau apa yang dibuat begitu ya, Miss Rindang ya. Kemudian kalau poster dan sudah jelas di sana dituliskan apa maksud dari poster itu, tidak perlu begitu. Iya. Iya. Sebetulnya Bagaimana? penjelasan itu kan hanya untuk menjelaskan ya benar pesannya tersampaikan gitu tujuannya. Baik. Bagaimana Bapak Ibu yang lain mungkin? Masih ada lagi? Masih banyak tapi iya. malu ini, Miss. Terutama bagi orang tua yang baru bergabung di PAUD ya. Mungkin masih belum ada gambaran mengenai kegiatan ini. Bisa ditanyakan langsung melalui kolom chat. Iya. Iya. Masih sepi. Ya, kalau tadi mungkin saya tambahkan sedikit. Kalau kita tadi bilang ada sesuatu hal yang sudah ada lalu kita buat yang baru. Seperti ada iklan gitu ya. Ada iklan tentang COVID. Oh, ada ide nih, aku mau tambahin dengan seperti ini, biar lebih menarik atau lebih kekinian atau lebih ke pendidikan. Nah, itu bisa diangkat. Nah, ide-ide seperti inilah yang kita bantu gali kepada anak-anak. Saat mereka mau TikTokan, mungkin ya, mau TikTokan, oh mama aku mau buat TikTok seperti ini. Gerakannya itu udah biasa, atau lagunya atau kata-katanya kita ganti dengan berbagai macam yang mereka punya ide kreatif. Nah, itu yang kita bisa pancing dari mereka untuk bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda. TikTok sudah ada, namun kita mau membuat yang lebih baru lagi. Ada pembaruan ya. Itu inovasinya. Seperti itu. Dan yang lainnya juga ya. Mari silakan yang baru gabung. Mari silakan untuk mungkin ada pertanyaan. Iya. Mungkin juga ada keluarga yang satu keluarganya suka bernyanyi, bisa mengarang lagu sendiri mengenai COVID-19 dan langsung dinyanyikan, itu sangat menarik sekali. Ya, Yes. apalagi ada anaknya yang suka menari, bisa membuat tarian di rumah tentang bagaimana mencuci tangan, gerakan mencuci tangan yang baik atau menjaga kebersihan begitu, seperti video-video yang sudah tadi dicontohkan melalui laman YouTube. Nah, bisa dicari inspirasinya di sana. Bapak Ibu juga bisa berkolaborasi antar orang tua loh. Jadi ini jangkauannya cukup luas. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Mistri, nambahin sedikit aja ya. Oh iya, silakan Mas Oke. Rios. Oke, Bapak Ibu, terima kasih buat atensinya. Nah, mungkin yang tadi Miss Rina udah jelaskan tentang Teddy Live ini, tetapi mungkin ada Bapak Ibu juga bertanya, gimana ini nanti caranya bagaimana? Apakah anak-anak presentasi dan kita ngelihatnya seperti apa? Nah, kita akan kasih tahu bahwa presentasi kali ini anak-anak, semua orang tua, bahkan siapapun bisa melihatnya. Jadi ini akan ditayangkan melalui YouTube-nya PAUD. Itu benar ya, Mistri ya? Iya benar, Miss Rios, Ya. akan ditayangkan di YouTube. Ya, Jadi jadi rangkuman dari setiap file yang masuk dari siswa akan dijadikan Dikemas, satu ya. ya dikemas. Betul. ya, jadi Bapak Ibu gampang aja. Jadi tinggal mengirimkan semuanya, videonya, apapun yang itu akan dikirimkan. Nanti kami akan kemas dengan baik sehingga presentasi itu semua tayang itu ada di YouTube. Jadi kapanpun Bapak Ibu bisa melihat, bahkan bisa mengajak teman-teman yang lain, teman-teman orang tua murid yang lain untuk bisa melihat kreativitas dari anaknya Bapak Ibu semuanya. Itu saja, terima kasih. Iya, membahas tentang YouTube nih kan terkait dengan sosial media ya. Bapak Ibu di rumah sudah subscribe belum channel YouTube dari PAUD Tunas Daud Bali? Kalau belum langsung dibuka YouTube, langsung cari PAUD Tunas Daud Bali. Di sana sudah lengkap, ada terkait dengan materi pembelajaran tentang kegiatan selama di sekolah begitu. Bisa langsung search dan subscribe juga. Nah, jangan lupa juga follow Instagram PAUD Tunas Daud Bali dan laman Facebooknya di PAUD Tunas Daud Bali. Ya, ada pertanyaan yang masuk ini.
Oh, ini ternyata bilang sudah di-subscribe, Miss. Bapak Ibu Terima yang lain yang kasih. belum, silakan di-subscribe dulu supaya nanti waktu video TD Live di kompilasi itu sudah keluar, jadi Bapak Ibu langsung tahu, wah punya saya sudah ada di YouTube gitu. Ya, Bapak Ibu bagaimana? Apakah sudah diterangkan? Sudah ada penerangan begitu terkait sama pikiran yang masih bingung tentang TD Live? Mistri, saya mau tambahin sedikit, Bis. Silakan Miss Komang. Ya, terima kasih untuk Mistri dan selamat sore buat semua orang tua murid PAUD. Saya mau tambahin sedikit, ini karena mungkin banyak yang masih bingung tentang seperti kreativitas apa ya yang harus saya buat. Apalagi anak saya masih playgroup gitu misalnya. Buat kreativitas yang fun aja Bapak Ibu. Nggak usah terlalu dipikirkan, nggak usah terlalu bingung apa yang ada. Misalnya contoh aja, saya lihat di sini ada yang bergabung ikut mamanya Gabriel ya. Mamanya Gabriel itu suka bikin kue. Boleh itu dibuat kreativitas yang diajak untuk Gabrielnya ikut. Misalnya apa waktu buat kue, mungkin Gabriel diajak untuk ikut berkolaborasi tuang tepungnya atau apa itu divideokan, mungkin papahnya disuruh bantu untuk memvideokan, itu bisa. Atau fun-nya lain, yang lain, kreativitas yang lain. Waktu saat sekarang ini kita memang saat pandemi saat ini nggak mungkin kita juga di rumah saja, tapi pasti ada suatu hari kita akan keluar. Nah di situ apa yang kita berbuat untuk keluar. Dan di situ kegiatan bisa juga divideokan Bapak Ibu. Misalnya untuk saat ini Bapak Ibu ngajak ke mall misalnya, yang memang saat-saat terakhir ini ada beberapa saya lihat di mall tuh ada yang ngajak anak yang ke mall ya. Apa yang harus dilakukan? Mungkin Bapak Ibu sudah memberikan sedikit keterangan sedikit untuk apa ya sama anak-anak. Kalau misalnya kita di mobil seperti apa, kita turun dari mobil, kita masuk ke mall, kita harus apa yang kita lakukan itu bisa divideokan Bapak Ibu. Itu yang buat kreativitas yang fun aja, nggak usah terlalu yang dipikirkan yang membuat kita bingung. Itu saja tambahannya, mungkin ya bisa dibuka sedikit untuk ide-idenya biar nggak terlalu yang dipikirkan, karena ini tanggal 29 Januari 2021 ya Mistri ya, sudah dikumpulkan ya paling lambatnya ya. Iya betul. Ya, itu Bapak Ibu. Mungkin yang lain, mamanya Cio yang memang bikin masker itu bisa divideokan, Cio-nya mungkin buat apanya, talinya atau apa itu bisa juga. Itu yang lain mungkin Bapak Ibu yang lain bisa kolaborasi yang seperti diterangkan tadi sama Miss Rindang, kolaborasi dengan kakaknya atau dengan mungkin oma yang ada di rumah bisa membuat sanitizer dari lidah buaya yang ada di rumah, lidah buayanya dengan seperti apa. Sekarang di YouTube sudah banyak yang kita bisa pelajari di situ. Terima kasih Mistri, hanya itu tambahannya dari saya. Baik, terima kasih Miss Komang. Saya juga ada ide. Kayaknya kalau misalnya buat tarian ada yang bosen, ada kalau yang aku nggak bisa nih bikin lagu-lagu. Kalau yang suka acting bisa bikin mini drama, gitu ya Miss Rindang ya. Bisa bikin drama harus pakai masker kalau pergi kemana-mana, atau harus cuci tangan kalau misalnya mau makan, mau pergi gitu. Jadi intinya apa saja keseharian yang Bapak Ibu lihat yang bisa ditangkap, yang intinya tuh kita bisa menang melawan COVID, itulah yang ditampilkan betulnya. Iya, ya, gitu, tetap Mistri. Iya betul, tetap harus sesuai dengan tema besarnya. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada pertanyaan mungkin? Atau sarannya? Kami juga membutuhkan saran ide-ide kreatif dari Bapak Ibu yang bisa dibagikan juga kepada orang tua yang lain. Bapak Ibu juga bisa sambil santai sore, sambil ngeteh, sambil kumpul sama keluarga juga saling berdiskusi, siapa tahu tiba-tiba ada ide, oh iya kita kasih saran ini aja gitu. Sepertinya sepi ini Miss.
semua menyimak dengan baik, Miss. Iya. Ya. Iya. Mungkin Miss Rita ada yang mau disampaikan lagi, mau ditambahkan? Ya, tetap dengan inti yang sama bahwa jangan lupa apa yang kita sudah nanti lihat ya, contoh di YouTube kah atau contoh dengan cara mengiklankan sesuatu atau membuat drama singkat atau nyanyian, tarian apa saja ya. Jangan lupa beri sentuhan ide yang baru, inovasi yang baru, sesuatu yang berbeda dari yang anak-anak atau Bapak Ibu lihat, sehingga ada sentuhan kreatif yang dari anak-anak buat, seperti itu ya. Jadi sesuatu yang baru itu tadi yang sudah ada dibuat menjadi lebih menarik, itu aja. Ya, sepertinya memang sudah semuanya punya nih idenya nih. Ya. Iya, masih disembunyikan, belum diinikan. Ya. Saya tahu nih ada Mama Mikela nih udah. Oh yes, ya Mama Mika. Oh Mama Richard juga nih. Sudah aku punya nih. Oh, gampang ini gitu. 2 menit terlalu sebentar katanya. Atau Mama Alicia nih, wah aman ya. Atau yang lainnya, Mama Indah sudah punya ide nih, gabung seluruh keluarga ya Mama. Kak Cece-nya semua diajak, biasanya main TikTok ini. Oke. Tapi seperlunya tapi kayaknya kita nggak perlu khawatir ya Miss Rita ya, karena orang tua PAUD itu kan semuanya kreatif. Oh tentu saja. Iya, pasti akan menghasilkan sebuah ide yang sangat inovatif dan kreatif. Bahkan kita nanti bingung nih, match-nya semuanya ini epic banget. Iya. Iya, betul sekali. Pasti banyak punya ide-ide kreatif ini. Betul. Baik, saat ini apakah sudah cukup jelas penjelasan dari awal tadi sampai beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh orang tua? Bagaimana Bapak Ibu? Oke. Sepertinya sudah mantap. Sudah mantap ya. Iya. Kami juga membuka pertanyaan di setiap kelas. Jadi Bapak Ibu yang masih ada bingung bisa menanyakan ke wali kelas juga. Nah, ingat juga untuk selalu mengikuti sosial media kami juga ya. Terutama di YouTube juga, karena hasil dari Tadelif ini akan di-upload di YouTube. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, bagaimana Miss Rita? Ya, kalau sudah semuanya sudah paham, sudah mengerti, saya percaya orang tua sudah luar biasa ya. Kita bisa tutup ini Miss. Iya. Waktunya memang singkat tapi yang pasti intinya dapat semuanya ya Bapak Ibu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya di kala sibuk dan sore hari santainya ini. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa. Baik, Misri, waktu dan tempat saya persilakan untuk memimpin doa. Oke, terima kasih Misri. Oke, saya ajak Bapak Ibu semua, mari kita bersatu hati, kita tutup dalam doa acara kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat pertemuan hari ini Tuhan. Engkau sudah beracara, biarlah setiap dari orang tua, Kau berikan ide-ide untuk dapat memberikan yang terbaik Tuhan. Untuk anak-anak juga Tuhan, mereka boleh berkreasi, mereka boleh mengembangkan ide-ide inovasi mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, saya kembalikan ke Mistri. Baik, terima kasih Misri. Baik, dengan ditutupnya acara pada sore hari ini dengan doa, maka berakhir sudah kegiatan konferensi orang tua terkait kegiatan Tunas Daud Learning Innovation Festival tahun 2021. Terima kasih atas Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktu
bisa meninggalkan room meeting ini. Terima kasih Terima semuanya. kasih Terima kasih. semuanya. Terima kasih Tuhan nih. Iya, berkati. terima Terima kasih. kasih. Selamat kasih, beraktivitas Bu. kembali. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. God Sampai bless. jumpa.